Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Lutfi Arkan, 3 digit NIM terakhir 320 dari kelas TI 23I. Saya ingin sedikit mempresentasikan sekiranya apa itu keamanan data dan seberapa pentingnya keamanan data dalam penggunaan software ataupun website-website yang sering kita gunakan seperti sosial media contohnya. Jadi untuk pembukaan, sepenting apakah keamanan data dalam software atau website? Keamanan data sangatlah penting, terutama pada website atau software yang mungkin mengandung data-data pribadi seperti sosial media yang menyimpan sebagian dari data personal kita. Sebagai manusia, terutama sosial di era digital sekarang, tentu sebagian besar dari kita, bahkan hampir semua manusia menggunakan sosial media, baik itu untuk hanya untuk bersenang-senang ataupun untuk hanya untuk berbisnis atau untuk bekerja dan lain-lainnya. Sebagian besar dari kita itu menggunakan sosial media, dan tidak hanya sosial media yang kita bicarakan, namun juga website-website lain seperti website yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun tempat untuk belanja online dan sebagainya. Website berikut atau software berikut, mereka menyimpan data pribadi kita karena mereka memerlukannya, bukan hanya untuk diproses untuk menganalisa data mereka untuk memberikan experience yang lebih baik untuk penggunanya, tapi itu juga untuk meng-ensure atas tanggung jawab yang kita emban di dalam website tersebut. Seperti contohnya dalam sebuah sosial media, kita ditanyakan dulu berapa umur kita masukkan tanggal lahir kita, dan bahkan beberapa website pun beberapa sosial media meminta kita untuk memverifikasi keaslian dari umur kita dengan cara meminta foto ID atau tanda pengenal yang dapat menjadi bukti bahwa kita memang sudah cukup umur, sudah memenuhi kriteria yang cukup untuk menggunakan layanan mereka. Kenapa? Karena tentu saja internet itu adalah tempat yang sangat berbahaya bagi anak-anak di bawah umur yang mereka masih belum sepenuhnya terdevelop cara untuk berpikir kritis maupun mencerna mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itulah menjauhi anak-anak dari sosial media dan internet adalah cara terbijak bagi orang tua ataupun orang-orang di lingkungannya untuk melindungi anak dari serangan cyber. Dan juga data-data lain seperti nama, alamat, nomor telepon, email. Data-data tersebut sangatlah penting. Kenapa? Karena hanya dengan data-data tersebut orang dapat memanfaatkannya dan menggunakannya dengan niat jahat. Seperti contohnya mengirimkan Anda paket-paket yang fiktif dan paket-paket yang berbahaya. Seperti ada beberapa kejadian yang dimana mereka menggunakan alamat yang mereka temukan di internet dan mengirimkan paket-paket yang berbahaya seperti obat-obatan terlarang ataupun barang-barang yang mahal hanya untuk merugikan orang tersebut. Seperti itu. Jadi keamanan data itu sangatlah penting di era digital sekarang. Apalagi para peretas-peretas jahat di luar sana, mereka sudah semakin lihai untuk mendapatkan data-data kita. Dan juga ada beberapa rumor yang dimana beberapa perusahaan bahkan menjual data kita sebagai pengguna dari mereka kepada orang-orang tak bertanggung jawab. Karena itulah kita harus bijak dalam membagikan data-data kita di internet. Lalu saya akan menekankan 3 poin yang sering menjadi acuan atau menjadi perhatian paling dalam dari keamanan data, yaitu ada enkripsi data, verifikasi, dan backup. Ini adalah beberapa titik yang paling sering dan paling penting dalam keamanan data. Kenapa? Karena 3 inilah yang mungkin bisa menjadi pondasi atau bahkan
akan menjadi dinding yang melindungi data-data kita, privasi-privasi kita dari tangan-tangan orang jahat di luar sana. Pertama adalah enkripsi data. Kenapa enkripsi data sangatlah penting? Agar orang yang tak memiliki akses ke akun kita atau ke data-data pribadi kita yang berada di internet tidak bisa mendapatkan data tersebut. Enkripsi data adalah cara atau bentuk perlindungan yang dimana ketika kita memasukkan sebuah data ke dalam internet, mengirimkan data, sebuah data yang biasanya berbentuk tulisan, nama, gambar dan sebagainya macamnya, itu dapat dienkripsi dengan metode-metode. Tentu enkripsi, ada beberapa enkripsi yang sekarang sudah dapat dibobol, tapi masih banyak di luar sana enkripsi yang belum bisa dibobol sampai sekarang. Nah, sepenting apa sih sebenarnya enkripsi data itu? Ini sangatlah penting. Dan data-data apa saja yang biasanya dienkripsi? Yang paling banyak dan yang pasti dienkripsi ialah password. Kenapa? Karena password ini sangatlah penting. Nah, password adalah tembok pertama yang melindungi data-data kita di dalam akun kita yang berada di internet sana. Kenapa, Pak? Kenapa harus dienkripsi? Sebenarnya apa bentuk enkripsi itu? Jadi enkripsi itu adalah cara di mana tulisan aslinya akan diacak-acak dengan algoritma tertentu yang membuat orang tidak bisa membaca data asli atau bentuk asli dari tulisan tersebut. Bagaimana bisa? Orang yang menciptakan algoritma, mereka tidak membagikan bagaimana algoritmanya bekerja. Bahkan mungkin orang tersebut pun tidak akan bisa mendekripsi data tersebut. Karena itulah password biasanya yang paling pertama dienkripsi, agar ketika orang yang dapat membobol database sebuah perusahaan atau sebuah software, mereka tidak bisa melihat data password yang tersimpan di database sosial media atau software tersebut. Karena itulah password sangatlah penting. Tapi tidak hanya password, ada beberapa data lain yang sering kali dienkripsi. Contohnya seperti email. Email itu pun juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika para hacker atau peretas jahat di sana mengetahui alamat email kita, terutama alamat email pekerjaan ataupun pribadi, mereka dapat mengirimkan sebuah link phishing yang dapat mengambil data-data seperti password, login dan sebagainya macamnya. Mereka juga bisa mungkin melakukan peretasan yang kita sendiri pun tidak tahu bagaimana prosesnya. Karena itulah biasanya email juga dienkripsi di software maupun di sosial media di internet. Dan juga beberapa data lain seperti nomor telepon, nama, alamat dan sebagainya macamnya. Lalu kita lanjut, ada verifikasi. Sekrusial apakah verifikasi itu? Verifikasi adalah cara untuk memastikan bahwa orang yang akan atau ingin mengakses akun kita memang kita sendiri atau orang yang kita percayai untuk mengakses akun kita. Seperti contoh, Anda menggunakan sosial media seperti Instagram misalnya. Ketika Anda masuk ke akun Anda, biasanya Instagram akan mengirimkan sebuah kode OTP atau verifikasi ke nomor yang sudah Anda simpan di akun Anda atau ke email yang terhubung dengan akun tersebut. Kenapa harus diverifikasi? Kenapa harus dikirimkan ke kontak personal kita? Agar hanya kitalah yang mendapatkan akses atau kode verifikasi tersebut untuk masuk ke dalam akun kita.
Jika kode verifikasi ini contohnya misalkan dapat diakses oleh orang publik atau siapapun, maka siapapun akan bisa masuk ke akun kita, dan entah apa yang akan dia lakukan kepada akun kita. Syukur-syukur jika akun kita diambil alih, seperti diubah passwordnya atau mungkin dijual. Tapi jangan sampai data personal kita atau privasi kita yang ada di akun tersebut disalahgunakan. Karena itu verifikasi adalah bentuk pertahanan paling penting yang digunakan dalam sosial media ataupun internet. Verifikasi ini bukan hanya terdapat di sosial media, bahkan di game pun juga terdapat verifikasi. Banyak game-game yang menerapkan verifikasi 2 faktor, yang dimana Anda harus memasukkan password dan juga kode OTP yang diberikan kepada Anda melalui email yang tersangkut atau terhubung dengan akun tersebut, agar game dapat mengetahui bahwa itu memang Anda, atau Anda memang memberikan izin kepada orang yang mengakses untuk mengakses akun Anda. Karena banyak sekali kasus peretasan atau hacking di akun-akun sosial media dan game. Saya secara pribadi juga pernah menjadi korban dalam peretasan. Waktu itu akun game saya, akun Steam saya diretas oleh seseorang yang saya tidak kenal, namun saya tahu lokasi dia ada di Cina. Saya kehilangan akses kepada akun itu, tapi untungnya saya dengan gercapnya saya bisa menghubungi customer service, dan customer service dapat memverifikasi bahwa akun itu memang milik saya. Dan semenjak saat itulah saya menjadi lebih hati-hati terhadap akun-akun yang saya miliki. Karena itulah verifikasi adalah salah satu bentuk pertahanan yang sangat penting saat ketika kita menggunakan akun di sosial media di internet. Lalu selanjutnya ada backup. Sepenting itukah backup? Backup adalah cara untuk menghindari kebocoran maupun kehilangan data. Banyak kasus-kasus di luar sana ketika perusahaan sosial media kehilangan data-data yang sudah mereka simpan di database mereka, ataupun bahkan data-data tersebut diretas oleh orang tak bertanggung jawab. Nah, data-data yang diretas ini sering kali dijual belikan di situs-situs tersembunyi atau biasa orang sebut deep web atau dark web. Nah, data-data ini entah akan diperlakukan seperti apa, kita tidak tahu. Karena itu backup sangatlah penting untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan kita kehilangan data. Dan bukan hanya perusahaannya saja yang perlu membackup, kita pun juga harus memiliki kesadaran untuk membackup data-data kita. Kita tidak perlu membackup seperti misal nama kita atau alamat kita, tidak. Cukup kita backup saja username dan password yang kita gunakan. Menyimpannya di tempat yang kita percayai, seperti mungkin menulisnya di atas kertas atau menulis di notepad ataupun di cloud, seperti itu. Itu adalah cara terbaik untuk backup. Jadi semisalkan Anda lupa password yang Anda gunakan di akun sosial media Anda seperti Facebook, Anda bisa melihat lagi, Anda bisa mengecek apa password yang Anda gunakan. Ini adalah salah satu cara pencegahan agar kita tidak lupa. Tapi untung saja sosial media atau platform-platform yang sering kita gunakan, mereka menyediakan layanan atau fitur lupa password, yang dimana
kita bisa memverifikasi diri kita kepada platform tersebut agar kita diberikan link atau akses untuk mengubah password kita. Karena itulah verifikasi juga penting, karena ini adalah salah satu kegunaan verifikasi yang paling sering digunakan selain ketika kita login. Jadi mungkin itu saja dari saya. Tadi itu adalah 3 pilar utama yang sering diaplikasikan dalam software maupun website yang ada di internet seperti sosial media, game, dan yang lain-lainnya. Dengan 3 pilar utama inilah kita bisa mengamankan data kita atau data para user yang berada di dalam platform tersebut. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Sekali lagi, nama saya Ahmad Mufiarkan, 3 digit NIM terakhir 320. Saya undur diri. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahannya.